Perkenalkan, nama saya Silolita dari Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 11222100051. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran komparatif. Halo semuanya, pernahkah kamu merasa bahwa belajar bersama teman lebih menyenangkan dan memudahkan memahami pelajaran? Itu adalah inti dari metode pembelajaran komparatif. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu pembelajaran komparatif, bagaimana cara kerjanya, dan apa saja manfaatnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita bahas di sini adalah pengertian metode pembelajaran komparatif. Metode pembelajaran komparatif adalah cara belajar di mana siswa bekerja sama dengan kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok berkontribusi dan saling mendukung untuk memahami materi pembelajaran. Dengan cara ini, pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Baik, yang kedua kita membahas tentang elemen utama dalam metode pembelajaran komparatif. Dalam pembelajaran komparatif ini memiliki 5 elemen utama. Yang pertama itu ada kerjasama positif, yaitu di mana setiap anggota kelompok bekerja sama untuk keberhasilan bersama. Yang kedua itu akuntabilitas individu, yang dimana setiap individu atau siswa bertanggung jawab atas bagiannya. Yang ketiga, ada interaksi tatap muka, yang dimana memungkinkan setiap siswa itu berdiskusi secara langsung. Kemudian yang keempat, ada keterampilan sosial, seperti komunikasi dan kerja tim. Kemudian yang kelima, ada refleksi kelompok, yang dimana agar setiap siswa atau kelompok bisa mengevaluasi hasil kerja. Kemudian yang ketiga, kita membahas langkah-langkah metode pembelajaran komparatif. Yang pertama, guru membentuk kelompok heterogen. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan tugas. Kemudian langkah yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Langkah yang terakhir itu yaitu guru memberikan evaluasi dan umpan balik kepada siswanya. Kemudian yang keempat, kita membahas manfaat dari metode pembelajaran komparatif. Yang pertama itu manfaatnya itu membantu siswa memahami materi lebih baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian manfaat yang ketiga itu membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Kemudian yang kelima, kita membahas kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran komparatif. Yang pertama, ada kelebihan pembelajaran komparatif, yaitu meningkatkan partisipasi siswa. Contohnya, semua siswa aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada yang menjadi pendengar yang pasif. Kelebihan yang kedua, melatih keterampilan sosial, seperti siswa yang bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan. Kemudian kelebihan yang ketiga itu meningkatkan pemahaman materi. Contohnya seperti diskusi kelompok, membantu siswa memahami materi mendalam karena adanya pertukaran ide. Kemudian kelebihan yang keempat itu mengajarkan bertanggung jawab. Contohnya seperti setiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian kelebihan yang kelima itu suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya seperti pembelajaran terasa lebih santai, tidak ada membosankan karena adanya interaksi antara siswa. Kemudian kita membahas kekurangan metode pembelajaran komparatif. Yang pertama itu memakan waktu lebih banyak. Contohnya seperti persiapan dan pelaksanaan pembelajaran komparatif serangkai membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode kompensial. Kekurangan keduanya ketergantungan pada anggota kelompok. Contohnya seperti siswa yang kurang aktif cenderung hanya bergantung pada anggota kelompok yang lebih dominan. Kemudian yang ketiga itu kesulitan dalam pengelolaan kelompok. Contohnya, guru perlu memastikan setiap kelompok bekerja sama secara efektif, yang dapat menjadi tantangan, terutama di kelas yang besar. Keempat, tidak cocok untuk semua materi. Beberapa topik atau
pemateri pembelajaran lebih efektif diajarkan dengan metode lain seperti ceramah atau lain sebagainya. Yang kelima, risiko konflik antara siswa. Contohnya kayak siswa berbeda pendapat atau ketidaksesuaian kontribusi yang memicu konflik di kelompok.